Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'na kullaha wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepadanya yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi, semata-mata kita mengabdi hanya kepadanya. Tidak ada yang tempat kembali melainkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang berjuang membela agama ini, dan juga kepada para orang-orang yang setia yang senantiasa menjaga sunnahnya, menegakkan sunnahnya di kehidupan sehari-hari atau mendakwahkannya hingga dekatnya yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita menjelang puasa Ramadan. Besok kita sudah sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Maka malam hari ini adalah malam terakhir Sya'ban. Besok sudah mulai masuk Ramadan. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok sama-sama kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan semangat, dengan penuh semangat ya, penuh semangat, kemudian kegembiraan, kita sama-sama untuk banyak beramal, kita sama-sama menggali banyak-banyak menggali amal soleh, sehingga ketika Ramadan telah selesai kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan seperti biasa rutin tafsir yang kita menggunakan tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manam, yang insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama akan mengkaji, membahas kelanjutan dari surah yang kemarin. Kemarin kita membahas surah Al-Qiyamah, maka pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Adiyah. Kemarin bukan Al-Qiyamah ya, apa kemarin? Al-Qari'ah ya, nama lainnya Al-Qari'ah, nama lain Al-Qari'ah ya, Al-Qiyamah. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kita memulai mengkaji ayat per ayat, kita lebih dahulu kita membaca dari surah Al-Adiyah ini. Ya, semua kita membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala
Kabir. Alhamdulillah bil Quran. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca dari ayat surah Al-Adiyat. Kita masuk ke bahasan tafsir suratul Adiyat. Tafsir dari surah Al-Adiyat wa hiya makkiyatun. Surah Al-Adiyat ini termasuk golongan yang turun di Makkiyah, ya, termasuk golongan Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, ya, demi yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, ya, demi yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu, ya. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh, ya, ke tengah-tengah perkumpulan musuh, jantung musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanud, itu ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia itu menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya dia manusia lihubbil khairi lasyadid, mencintai harta itu dengan berlebih-lebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, apa yang akan dibangkitkan? Apakah dia tidak mengetahui bahwa nanti dia akan dibangkitkan dari kuburan? Wa husila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati itu akan dibongkar, akan diungkap, akan ditampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, sungguhnya Tuhan mereka itu maha khabir, ya, pada hari itu maha teliti, ya, terhadap keadaan mereka. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini, ya, surah ini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, ya, dengan kata pertama wa. Itu wawul qasam, artinya benar-benar bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, yaitu bersumpah dengan makhluknya, ya, al-khair, ya, dengan sesuatu yang mana sesuatu itu ketika lari terengah-engah. Nah, para ulama mufassirin itu menafsirkan bahwa sesuatu yang terlari dengan kencang sambil terengah-engah, yaitu tiada lainnya melainkan adalah al-khair, yaitu kuda. Aqsamullah tabaraka wa ta'ala bil khair. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan al-khair, dengan kuda. Lama fiha min ayatillahi al-bahirah, ya, karena dalam itu, ya, dalam kenikmatan, ya, dalam kuda, ya, karena pada diri kuda itu ada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Dan itu diketahui ma huwa ma'lumun lil khalaq, dan dia diketahui oleh para makhluk, ya. Di ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi engah-engah itu kan apa? Nafasnya, ya, nafasnya tersengal-sengal, ngos-ngosan, menggeh-menggeh. Ya, meskipun sebagian ulama mufassirin ada yang menafsirkan yang lari kencang itu ya bisa aja unta, gitu kan. Bisa aja dia tuh unta lari kencang, tapi
yang terengah-engah itu ya menurut Ibnu Abbas penjelasannya bahwa itu adalah kuda gitu. Karena unta tidak terengah-engah ketika dia lari. Dan ini adalah pendapat yang kuat bahwa maksud yang berlari kencang dengan terengah-engah itu adalah kuda. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat sesudahnya ya. Ketika dia menghentakkan kakinya sehingga keluar, menghentakkan kakinya menginjak berlari dengan kencang sehingga keluar bunga api ya. Dia menyerang ya, di waktu di tengah-tengah jantung musuh ya. Yang biasa digunakan untuk itu adalah kuda biasanya. Wa aqsamu ta'ala biha fil halil lati la yusyarikuha fihi ghairaha min anwa'il hayawanat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda itu karena ya hanya satu-satunya terengah-engah itu ya, yang tidak ada hewan lain yang terengah-engah ketika dia berlari dengan kencang ya, kecuali hewan itu. Faqal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ayat al-'adiyat maksudnya adalah al-'adiyat dengan terengah-engah, aduan balighan qawiyan, dia lari ya dengan kencang ya, dia lari dengan kencang dan kuat. Yasduru anhu dhabh itu terengah-engah ya. Keluar darinya dia sambil lari sambil terengah-engah. Wa huwa sautun, terengah-engah itu maksudnya di sini wa huwa sautun nafsuha fi sadriha inda istidadi adu ya. Terengah-engah itu adalah suara ya dari dalam dirinya gitu, ketika dia lari dengan kencang. Jadi ketika lari dengan kencang maka keluarlah itu terengah-engahnya. Kemudian di ayat selanjutnya fal muriyati ya, fal muriyati bihawafirihinna ma yutaqnu alaihi minal ahjar. Jadi dengan kedua hentakannya ya, dengan hentakannya yang menghentakkan ke tanah atau ke batu-batuan itu memercikkan qadha ai taqdahun nar min solabatin hawafirihinna wa quwwatihinna ila adun. Jadi dengan kehentakan kakinya, karena memang kaki kuda itu kan ada sepatunya, sepatu yang terbuat dari besi. Jadi ketika dia hentakkan kakinya itu dengan kencang dan kuat ya, keluarlah itu bunga api. Jadi kedua kaki kuda itu penuh dengan besi ya, diberikan sepatu besi. Yang ketika dia lari dengan kencang ya dia akan mengeluarkan percikan api. Fa'atharna bihi ai, maksudnya ya fa'atharna bihi, demi dan juga fa'atharna bihi, demi kuda yang menyerbu bi'aduhunna wa gharatihinna ya, dengan larinya dia naq'a ghabaron ya. Jadi ketika dia menghentakkan kakinya dengan kencang maka debu-debu itu berterbangan. Fawasatna bihi ai, maksudnya fawasatna bihi, jadi dia ketika menghentakkan kakinya dengan kencang, dia menyerbu ke tengah-tengah penunggangnya. Ain maksudnya adalah biraqilihinna, penunggangnya jam'ah. Penunggangnya dengan menggunakan kuda itu menyerbu ke tengah-tengah jantung musuh. Ai tawasatna bihi jumul a'da'il alladzina aghara alaihim, yaitu
bahwa kuda ini dibawa oleh pengendaranya untuk menyerang atau untuk masuk ke tengah-tengah jantung musuh. Jadi langsung ke poinnya, langsung ke titik lemahnya musuh. Nah, ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sesuatu binatang atau hewan yang berlari kencang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa di sana itu ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan dengan suatu yang luar biasa gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, ya beberapa ayat ini, yang 5 ayat yang pertama itu dengan menggambarkan kuda yang demikian gagahnya. Dia berlari, dia kuat ya, dia bisa dibawa untuk berperang ya, untuk menyerbu ya, ke tengah-tengah musuh. 5 ayat ini mengajarkan, seakan-akan ya, mengajarkan kepada kita tentang keistimewaan kuda. Dan memang bahwa kuda ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kuda ini seharusnya bisa digunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Akan tapi di sana dalam hadis yang akan saya sebutkan nanti ya, bahwa kuda itu bisa menjerumuskan seorang pada 3 hal. Ya, bisa membuat seorang bisa pada 3 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khairu li thalathatin, li rajulin ajrin wa li rajulin satrin wa ala rajulin wazrin. Bahwa yang namanya al-khair, kuda itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah li rajulin ajrin. Dia bisa menghantarkan pemiliknya untuk bisa mendapatkan pahala. Ya tentunya ketika kuda itu dia gunakan untuk sesuatu yang baik ya, untuk i'dad misalnya, atau untuk jihad fisabilillah, ya dia akan menghantarkan pemiliknya untuk mendapatkan pahala. Jadi ketika kuda itu dia gunakan untuk latihan ya, memperkuat diri badannya, memperkuat ketangkasannya dalam rangka i'dad fisabilillah, untuk latihan fisabilillah, apalagi untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah wali rajulin sitrin. Kuda itu ya bisa memberikan manfaat kepadanya ya. Dalam artian dia gunakan untuk hal-hal yang bisa membantu kehidupannya ya, bisa dia gunakan untuk mengangkut barang-barang ya, bisa mengangkut orang ya. Kalau di sini kan ada ya, di tengah-tengah kita ya, di kota kita ini ada kuda yang digunakan, dimanfaatkan untuk mengangkut barang, yang dimanfaatkan untuk transportasi. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rajulin wazrin. Kuda yang dipegang oleh seseorang yang dapat, sehingga dia bukannya mendapatkan manfaat dari memegang kuda itu, tapi justru malah dia mendapatkan dosa. Dalam artian kuda itu dia gunakan untuk kesombongan. Dia memiliki kuda tapi tidak dia gunakan untuk hal-hal yang baik, tapi dia untuk sombong-sombongan ya. Merasa gagah dirinya ya. Dia pamerkan, wah perawatan kuda itu kan sedemikian rupa harganya. Berapa tahun yang lalu saya pernah ke Bogor itu kan, untuk kuda, perawatannya, biaya makannya saja itu kan, untuk kuda-kuda bukan kuda poni ya, tapi kuda-kuda Eropa sana, dalam sehari itu tidak kurang dari 500.000. Itu untuk biaya perawatan, biaya makannya saja. Ini sangat mahal sekali. Karena memang kudanya saja harganya sudah sampai miliaran gitu. Waktu itu saya tanya, satu ekor kuda itu paling murah 500 juta.
paling murah 500 juta gitu. Yang biasa digunakan kalau jadi yang unggul itu kuda yang memang dia gunakan untuk pacu gitu kan. Tapi kalau sudah nggak bisa untuk itu ya paling hanya untuk sekedar jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan sekitaran kebun gitu, hanya untuk duen-duennya aja. Itu paling biaya per harinya 500.000 untuk biaya makannya saja. Ini luar biasa mahalnya. Nah itu kalau hanya sekedar dipamer-pamerkan ya, wah saya punya kudanya super bisa ini dan itu, wah itu tidak ada manfaatnya. Justru malah hal itu akan mendapatkan dosa. Nah itu adalah kuda ya. Kalau kita lihat bukan hanya kuda ya, kenikmatan yang ada sekitar kita pun kalau kita bisa memanfaatkannya ya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kenikmatannya ada sekitar kita tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, justru kita hanya untuk pamerkan kepada orang lain, ya itu akan bisa mendapatkan berbuah dosa. Banyak sekali di sekitar kita ya, pisau misalnya ya. Pisau itu kalau dipegang oleh seorang penyembelih sapi, kambing ya, dia akan menjadi manfaat. Tapi kalau dipegang oleh orang penjahat itu justru malah mencelakai orang gitu. HP misalnya juga. HP kan salah satu kenikmatan yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Kalau kita gunakan untuk mendengarkan kajian, menambahkan ilmu, ya akan mendapatkan pahala. Atau mungkin untuk jualan misalnya gitu, akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita gunakan untuk menggibah ya, menyebar berita-berita hoax ya, yang tidak tahu kebenarannya kita sebar ke sana ke sini, membuat kegaduhan di tengah-tengah ketenangan, nah itu malah justru membuat dosa, wisrun. Kemudian di ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke-6, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, menggambarkan tentang kuda ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat selanjutnya, menjelaskan di sana ada wal muqsamu alaihi. Jadi ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah sumpah itu. Setelah sumpah terkait dengan kuda ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan terkait dengan kuda. Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting. Ya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat yang ke-6. Ada objek yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan, dijelaskan. Ya, yang ke-6 disebutkan innal insana li rabbih lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbih, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh benar-benar ingkar. Jadi di sini ada dua kali huruf penekanan ya dalam bahasa Arab. Dua kali penekanan. Yang pertama adalah menggunakan kata inna. Inna itu penekanan yang benar-benar, artinya sungguh-sungguh al-insana, manusia, li rabbih, kepada Tuhannya. Kemudian penekanan yang kedua ada lakanud. Ini juga sungguh-sungguh lagi, berarti benar-benar ingkar. Di dalam tafsir ini dijelaskan ai limanu'in lil khairil ladzi 'alaihi li rabbih. Maksudnya adalah dia menolak ya, dia menolak untuk melakukan kebaikan. Dia menolak ya, dia ingkar terhadap Allah, terhadap kebaikan-kebaikan, terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fatabi'atul insani, maka tabiatnya manusia wajabalatu anna nafsahu la tasmah bima alaihi minal huquq. Tabiatnya manusia secara umum ya, dia itu tidak melakukan, tidak melaksanakan, tidak mau melaksanakan, mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala ya.
fatu'addiha kamilatan muwaffiratan, ya tidak mau mengerjakan tabiatnya, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara tabiat. Bal tabi'atuha al-kasal, tabiat secara alaminya manusia adalah pemalas, wal mana' dan enggan, lama alaihi minal huquqi al maliyah, terutama ketika ada hak-hak yang sifatnya itu adalah hak-hak harta, wal badaniyah, dan juga hak-hak badan. Jadi tabiat pada dasarnya manusia itu adalah dia itu pemalas dan juga dia itu enggan, tidak mau menyalurkan hak-hak harta atau hak-hak badaniyah, illa man hadahullahu wa kharaja an hadzal wasfi ila wasfi simahi bi adail huquq, kecuali terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya sehingga dia keluar dari sifat ini, sehingga dia mengerjakan seluruh hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya ya, meskipun tidak semua manusia, jadi ini adalah al-insan, manusia, tidak semuanya hanya manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyalurkan, melaksanakan terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari harta, ya, dia bagikan kepada orang lain. Dan di sini juga tidak sebutkan manusia itu, entah itu manusianya itu adalah muslim ataupun kafir, dia tetap memiliki potensi bahwa dirinya itu adalah orang, dalam dirinya itu ada potensi sifat bakhil, dalam dirinya ada potensi memiliki sifat pelit. Jadi tidak memandang entah itu seorang muslim ataupun bukan muslim secara tabiatnya, ya, kecuali adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menekan sifat pelitnya itu, sehingga dapat melaksanakan, menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya benar-benar lakanud, benar-benar ingkar. Ini adalah ayat yang berbicara terkait dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara umum. Dan ketika manusia itu diberikan satu ujian saja, secara tabiatnya dia lebih sering mengingat ujiannya ketimbang nikmat-nikmat yang lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, gitu, secara tabiat. Contoh misalnya, ketika seorang diberikan ujian sakit sariawan saja yang paling kecil lah, ya, sakit sariawan saja, ya. Jadi kan kalau sariawan itu kan mau makan, sakitnya itu kan, mau makan terganggu, mau minum juga terganggu, gitu kan. Dia kadang sudah, apalagi sariawannya sampai bengkak di lidah lagi, gitu ya. Wah, dia kadang sakitnya sampai melupakan yang lain, gitu, nikmat yang lain. Dia bisa beraktivitas yang lain, gitu. Dia melupakan nikmat bisa nafas, melupakan nikmat bisa mendengar, gitu. Sariawan misalnya, atau misalnya sakit gigi, sakit gigi, ini lebih lagi nih, sakit gigi. Orang sakit gigi itu, satu sakit gigi saja sudah melupakan nikmat gigi-gigi yang lain, gitu kan. Padahal gigi-gigi yang lain itu sehat, gitu. Mau ngunyah aja, wah ini kangelan, ya.
sakit gigi itu baru satu, padahal itu yang Allah Subhanahu baru kan satu ujian, dia lupa gitu. Tabiatnya itu seperti itu, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, kecuali adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya sehingga dia tetap bisa bersyukur atas karunia yang sangat luar biasa. Ya, ini baru hal yang kecil ya, apalagi hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada seseorang ya. Karena memang ya ujian itu ya sesuai dengan batas, tidak mungkin melebihi batas kemampuan diri. Kemudian innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya itu lakanud, benar-benar ingkar. Jadi semua manusia pada dasarnya baik itu mukminin ataupun muslimin memiliki potensi dia itu ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu, siapapun itu memiliki potensi dalam dirinya itu kufur nikmat. Apalagi kita ya, kita sering membaca Al-Quran ya. Kita sering baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi ada aja kita masih jalan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga salah satu bentuk kufur juga. Kita rajin ngaji, kita rajin sholat, tapi maksiat masih tetap jalan. Ini juga masih kufur juga gitu. Apalagi kita sering baca Al-Quran gitu ya. Makanya para ulama itu mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu benar-benar membekas ke dalam jiwa kita, benar-benar masuk ke dalam hati kita ya, kita harus ketika membaca Al-Quran kita hadirkan hati kita ya. Kita hadirkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Apa yang sedang kita baca itu kita hadirkan hati kita, kemudian kita rasakan bahwa Allah itu sedang berbicara kepada kita ya. Jadi bukan sedang berbicara kepada orang lain gitu, bukan. Tapi kalau kita baca kemudian kita tidak menghadirkan hati, ya seakan-akan Allah itu berbicara kepada yang lain, yang nggak akan masuk ke dalam hati kita. Apalagi Al-Quran yang kita baca itu bahasa Arab lagi, belum juga kita membuka artinya juga, kita sudah nggak ngerti apalagi seperti itu. Oleh karena itu agar lebih mendalam kita dapatkan manfaat dalam Al-Quran, ya kita baca dengan menghadirkan hati kita. Kita buka juga artinya, kita hadirkan hati kita bahwa Allah itu sedang berbicara kepada kita. Jadi bukan kepada yang lain. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanud, benar-benar ingkar. Itu objeknya sudah berbicara kepada kita. Jangan malah kita anggapkan itu kan sudah berbicara kepada orang lain gitu. Kalau sedang berbicara kepada orang lain berarti kita enggak menghadirkan hati kita. Wah, ngapain gitu kan. Jadi enggak merasa gitu. Jadi kita malah enggak merasa gitu kalau seperti itu. Ya, pentingnya menghadirkan hati dalam baca Al-Quran sehingga banyak memberikan manfaat atau kita rasakan benar-benar gitu. Bahwa di ayat ini disebut innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya benar-benar mereka itu ingkar gitu. Nah, ketika kita rasakan kita itu kan insan gitu, kita itu adalah manusia gitu. Kita kan sama-sama manusia, bukan jenis yang lain kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata al-insan. Al-insan itu artinya adalah manusia, bukan menggunakan bahasa yang lain. Jelas-jelas di situ adalah manusia. Kita adalah manusia, maka kita harus merasakan, menghadirkan hati kita bahwa benar-benar Allah itu berbicara kepada kita, menjelaskan bahwa dalam diri kamu, wahai manusia, memiliki potensi bahwa kamu itu adalah ingkar terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu, dan sungguhnya dia ala dzalika, atas itu lasyahid, ya, benar-benar menyaksikan. Sesungguhnya dia ala dzalika lasyahid, itu benar-benar menyaksikan. Jadi di sini ada dua penafsiran yang di sini disebutkan. Inna itu maksudnya bunya kembali ke siapa? Wa inna, dan sungguhnya dia itu maksudnya siapa? Sungguhnya dia atas kamu benar-benar menyaksikan. Jadi sungguhnya dia benar-benar menyaksikan keingkaran kamu gitu maksudnya. Nah, dia ini maksudnya siapa? Di sini ada dua pendapat. Di sini disebutkan bahwa dia itu maksudnya adalah manusia. Dia itu bisa kembali kepada manusia, dia juga bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan
innal insana 'ala ma ya'rifu min nafsihi minal man', ya, wal qunut. Ya, sungguhnya wa innahu 'ala dzalika lasyahid, dan sungguhnya dia akan menyaksikan keingkaran tersebut. Ya. Maksudnya adalah innal insana, sungguhnya manusia, 'ala ma ya'rifu min nafsihi, itu atas apa yang dia ketahui dari dirinya, ya, bahwa dirinya itu menolak, ya, dirinya itu ingkar, ya. Dia tahu bahwa dirinya itu ingkar. Bidzalik, dengan itu, la yajhaduhu wa la yunkiruhu, ya, dia tidak mengingkarinya, dia tidak menolaknya, dia tidak mengingkarinya, li anna dzalika amrun bayyinun wadihun, karena pengingkaran itu adalah hal yang jelas. Jadi manusia menyaksikan keingkarannya, mengakui keingkarannya. Ya, kalau memang masih di dunia posisinya, ya, ketika orang itu mengingkari nikmat, ya, mengingkari nikmat dari Allah, ya bisa aja dia mengelak, gitu. Bisa aja dia mengelak bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kebaikan, kenikmatan, tapi bisa aja ketika manusia itu di dunia, ya, dia mengelak. Tapi nanti ketika di akhirat itu tidak ada suatu pun yang tidak mungkin dia akan mengelaknya. Pasti dia akan mengakui, setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian dia ingkari. Oleh karena itu beruntunglah bagi manusia, ya, yang ketika di dunianya dia mengkufuri nikmat, ya, dia lupa kepada Allah, kemudian dia tahu, dia merasa, dia introspeksi dirinya, ya, bahwa banyak kemaksiatan yang telah dia lakukan, kemudian dia tobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu banyak dosa, dia merasa bahwa dirinya itu banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia kufur kepada Allah, dia kufur nikmat kepada Allah. Beruntunglah mereka. Nah, tapi kalau manusia tidak merasa dia banyak punya dosa, ya, apalagi, ya, kelakuannya, ya, seperti itu, dia nggak merasa memiliki dosa kepada Allah, ya, dia di dunia mungkin akan bisa mengelak, tapi nanti ketika di akhirat semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu anna dhamira, ya, dan annahu tadi itu juga mencakup bahwa dhamir itu maksudnya adalah hu, itu dhamir dalam bahasa Arab. A'id kembali kepada Allah taala, yaitu bahwa artinya jadi seperti ini, wa annahu, bahwa sungguhnya Allah itu menyaksikan atas keingkaran manusia. Maksudnya innal abda li rabbih lakanud, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhannya itu benar-benar kanud, benar-benar ingkar. Wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyaksikan atas keingkaran mereka semua itu. Fa fihi al-wa'id, maka di dalamnya ada ancaman, wa tahdid syadid, batasan yang keras, ya, liman huwa li rabbih lakanud, bagi orang yang kepada Tuhannya itu ingkar. Jadi apabila ayat ini kembalinya kepada Allah, bahwa sungguhnya Allah itu menyaksikan setiap keingkaran manusia, ya. Nah, itu maksud arti yang kedua. Jadi innahu itu bisa arti dan sesungguhnya dia itu adalah Allah, ataupun dan sesungguhnya dia itu adalah manusia, dan kedua-duanya itu benar, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguhnya dia itu menyaksikan atas keingkarannya. Kemudian di ayat selanjutnya, wa innahu, kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara terkait dengan sifat buruknya manusia yang pertama, yaitu bahwa dia adalah ingkar. Nah, ini di ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala berbicara juga terkait dengan sifat buruk yang kedua manusia, ya. Yaitu apa? Wa innahu, dan sungguhnya dia, maksudnya adalah al-insan, manusia, lihubbil khairi, mencintai al-khairi maksudnya adalah al-mal, yaitu harta, la syadid, ya. Sungguh-sungguh dia manusia itu mencintai harta dengan berlebihan, ya. Sungguh-sungguh manusia itu mencintai harta dengan berlebihan. Ai kathirul hubbi lil mal, dia benar-benar mencintai harta secara berlebihan. Ya, seorang cinta pada harta itu adalah yang wajar. Nggak ada orang yang nggak suka dengan harta, ya. Semua
semua manusia secara tabiatnya dia pasti mencintai harta, berapapun itu. Dia pasti mencintai yang namanya harta. Nggak ada orang yang nggak suka sama harta. Ya. Tapi yang dicela itu adalah yang berlebihan. Dia punya rumah, dia sangat cinta pada rumahnya, kemudian dia perbaiki dia poles rumahnya, dia rawat sedemikian rupa, diganti catnya, diganti dekorasinya. Wah, dia sangat cinta sekali kepada rumahnya. Ya, yang berlebihan. Atau dia suka pada kuda misalnya, sampai berlebihan mencintai kepada kuda sehingga dia malah melupakan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak melihat orang yang membutuhkan di sekitarnya, fakir, miskin, yatim. Ya. Dia malah senang menonjolkan hobinya merawat kuda, hobinya menunggang kuda. Tapi dia malah tidak memperhatikan kepada orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Wahubbu lidzalik, ya. Jadi manusia mencintai harta secara berlebihan. Ini adalah sifat tercela yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang itu cinta terhadap harta berlebihan, maka ya dengan berlebihannya itulah justru akan menghancurkan dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya. Dia bersabda, "Salatun muhlikat, syahrun muta'." Tiga hal yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah syahrun muta', rasa pelit yang terus diikuti. Wa hawa muttaba', yang kedua adalah hawa nafsu yang ya terus diikuti juga. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujub, ya, dan seorang itu ujub, bangga terhadap dirinya. Yang tentunya adalah yang di garis bawahi adalah syahrul muta', rasa pelit yang ditaati. Ketika manusia terlalu berlebihan cinta dan hartanya, maka akan muncul sifat yang sangat menghancurkan, yaitu namanya pelit. Berapa banyak keluarga, ya, keluarga suami istri hancur gara-gara suaminya pelit. Seorang suami punya penghasilan puluhan juta, bilangnya hanya mungkin 1 juta, 2 juta gitu. Dia tidak terus terang transparan kepada istrinya, misalnya seperti itu. Berapa banyak yang namanya sifat pelit ini menghancurkan keluarga besar karena dirinya tidak mau menolong saudaranya, tidak mau menolong adiknya atau kakaknya atau saudara yang lain karena dirinya cinta berlebihan terhadap harta. Merasa dirinya sudah sukses, ya, melebihi saudara-saudaranya. Kemudian dia malah timbul cinta yang berlebihan sehingga tidak menolong saudara-saudara yang lain. Ya, ini berapa banyak keluarga yang dihancurkan gara-gara cinta pada harta. Berapa banyak juga keluarga yang hancur, keluarganya seorang kakak bermusuhan kepada adiknya, ya, seorang adik bunuh kakaknya, ya, seorang anak bunuh pamannya, itu gara-gara harta warisan, sebidang tanah, rumah, ya, ruko, toko dan lain sebagainya. Karena apa? Dasarnya adalah karena cinta harta. Yang muncullah yang merusak itu, ya, diantaranya itu ketika berlebihan. Apalagi ketika terus menerus muncullah yang namanya paling, ya, paling syahrun muta'. Paling ketika terus diikuti, maka dia akan hancurkan, ya. Tetangga akan terjadi permusuhan karena paling, ya, tidak terbuka kepada tangganya ketika tangganya membutuhkan pertolongan, dia tidak membantunya. Ya, hancurlah suatu negeri, suatu lingkungan, suatu keluarga gara-gara syahrun muta', yaitu paling yang terus diikuti. Huwaladzi aujaba lahu tarkul huquq, ya. Ya, dialah yang karena cinta yang berlebihan itu sehingga, ya, dia meninggalkan hak-haknya. Tarkul huququl wajib alaihi. Dia meninggalkan harta yang mestinya dia keluarkan harta itu untuk kebaikan kemaslahatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, harta yang lebih, ya, dia tidak dia gunakan untuk berbagi kepada orang yang sekitarnya membutuhkan, tapi dia pegang terus harta itu, dia genggam terus harta itu. Padahal yang kita tahu bahwa harta itu ya tidak akan mungkin bisa dibawa sampai mati. Rumah yang misalnya saking cintanya kepada rumah,
rumahnya dirawat sedemikian rupa, ya, dicat sedemikian rupa sehingga rumahnya benar-benar mewah, istana yang indah, ya. Dia cinta sekali kepada rumahnya. Tidak mungkin ketika dia mati, rumahnya juga ikut masuk ke dalam kuburan, kan nggak mungkin. Kuda misalnya gitu, kuda yang demikian dia senang sekali dengan kudanya, atau mobil dia senang sekali dengan mobilnya. Apa? Ada debu sedikit langsung dia lap, gitu kan. Hujan sedikit langsung buru-buru dia lap, gitu kan. Langsung dia buru-buru cuci, gitu. Sampai mengkilat, gitu. Luar biasa. Ya tidak mungkin dia senangnya bagaimanapun juga, endingnya tidak mungkin ketika dia mati akan dibawa ke dalam kuburan. Ya atau sekiranya pun sebelum mati memberikan wasiat, ini mobil nanti tak bawa, ketika aku mati tak bawa sekalian masuk ke dalam kuburan. Wah pasti ya keluarganya, anak-anaknya nggak bakal terima, ngapain ini dibawa ke dalam kuburan, gitu. Nggak mungkin lah, ngapain berarti kemudian dibawa dipakai anak-anaknya, gitu kan. Pasti akan yang dinikmati itu anaknya, gitu. Nggak mungkin. Nah itu ya, ketika manusia itu berlebihan ke dalam cinta dunia, ya cinta berharta, ya berlebihan kepada hal itu, ya itu akan dapat menghancurkan. Qadama syahwatu nafsu ala haqqi rabbih, ya, sehingga dia lebih mendahulukan syahwat dirinya, syahwat nafsunya, dia lebih mendahulukan syahwat nafsunya daripada menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza li'annahu qassara nadharahu. Dan semua hal ini, ya, dia melakukan hal itu karena memang qassara nadharahu. Pandangannya itu pendek. Pandangannya itu pendek, tidak memandang jauh ke depan, tidak memandang jauh ke depan ke akhirat sana. Karena dia pandangannya itu hanya sebatas di dunia. Jadi ketika manusia itu pandangannya hanya di dunia, ya, tidak memandang jauh sampai akhirat sana, kemudian dia cinta berlebihan kepada dunia, cinta berlebihan kepada harta, ya tidak akan memberikan manfaat, gitu. Ketika dia mati, ya sudah ditinggalkan, akan menjadi rebutan, ya, akan dibagi-bagi, ya. Beberapa kali ya Ustaz yang ngisi terkait dengan cinta dunia, bahwa ketika manusia mati ada 3 hal yang akan mengikutinya. Satu, siapa? Satu adalah yang terakhir itu adalah yang akan menemaninya adalah amalnya, ya. Yang terakhir itu adalah amalnya. Jadi 3 hal yang akan mengikutinya. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian yang kedua itu adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Harta, keluarga itu semua akan kembali, sedangkan yang akan menemaninya selama-lamanya adalah amalnya. Nah ini. Nah ketika pandangan manusia itu benar-benar pendek, memandang hanya sebatas, ya, di dunia ini, ya seakan-akan dia itu hidup selama-lamanya, ya pengen hidup seterusnya, tidak mau mati, ya, ya dia akan memberikan manfaat, ya. Pasti manusia itu tidak akan hidup selama-lamanya, pasti suatu saat manusia itu mati, karena mati itu suatu hal kepastian dan bergiliran, ya, bergiliran, dan sudah ada jadwalnya masing-masing. Walihada qala, karena ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasan lahu ala khaufi yaumil wa'id, ya, memberikan penekanan untuk takut pada hari kiamat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lam, tidakkah dia ya'lam, tahu, maksudnya hal la ya'lamu hadzal mughtar, tidakkah dia ngerti, tidakkah dia paham, tidakkah dia tahu bahwa yang menipu ini, yaitu kehidupan dunia yang menipu ini, tidakkah dia tahu, tidakkah dia ngerti bahwa kehidupan dunia, ya harta semua, ya pangkat jabatan, anak dan semua itu adalah pada akhirnya menipu. Pada akhirnya menipu. Idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan, idza bu'thira ma fil qubur, ya. Idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kuburan. Ai akhrajallahu al-amwat min kuburihim li hasyrihim wa nusyurihim. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-amwat, orang-orang mati dari kuburan mereka, untuk digiring mereka, untuk dikumpulkan mereka pada satu tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memintai pertanggungjawaban. Intinya adalah memintai pertanggungjawaban setiap perbuatan manusia. Setiap apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang buruk, ya, maupun yang baik, ya, semuanya kedua-duanya akan
dimintai pertanggungjawaban. Yang dermawan, yang suka berbagi kepada orang, yang akan mendapatkan balasan atas kedermawanannya, atas kebaikannya. Begitu pun juga orang yang pelit, yang tidak mau berbagi kepada orang lain, dia pun juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia ngerti, tidakkah dia tahu ya, idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kuburan. Dalam satu hadis yang terkenal yang sering dibacakan, yang sudah saya sebutkan tadi, di antaranya bahwa yattabi'ul mayyitu salatah, mayit itu ketika mati akan diikuti oleh 3 hal. Yarji'u ithnan, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Keduanya akan kembali dan yang satu akan tetap. Yang kembali itu adalah harta dan keluarganya, sedangkan yang tetap itu adalah amalnya. Amalnya itu semua akan menematinya di kuburan. Kemudian yang selanjutnya wahussila ma fis sudur, dan akan dibongkar ya, akan diungkap ma fis sudur, apa-apa yang ada di dalam as-sudur, apa-apa yang ada di dalam hati. Ai dhahrun wa banun ma fiha, akan diungkapkan wa banun ya, dan akan diungkapkan apa-apa yang ada di dalam dada. Ma istatara fis sudur, apa-apa yang tertutupi fisudur di dalam dada, min kama'inil khairi wasyarri, ya, dari berbagai macam kebaikan dan keburukan. Fasara asiru alaniyah, maka jadilah suatu hal yang sebelumnya itu tersembunyi akan menjadi tampak. Wal batinu zahiran, dan suatu hal yang ya sama ya, yang batin itu akan nampak ya, sedangkan suatu hal yang nampak ya akan semakin tampak lagi. Waban ala wujuhil khalqi natijatan a'malahum, dan jadilah akan mendapatkan balasan mereka ya, bahwa manusia itu nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi semuanya akan ditampakkan, semua yang ada di dalam hati manusia semuanya itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia di dunianya ya, dia pandai untuk menutupi aibnya, dia pandai menutupi dosa-dosanya, dia pandai berbohong ya. Nanti akan di akhirat akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebohongan itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika di akhirat. Apapun itu, orang sholat yang datang ke masjid ya, dia ternyata di dalam dirinya merasa bahwa ada orang yang perhatikan, kemudian dia tenanan gitu berangkat ke masjid, padahal ada niatan riya di dalamnya, ya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang bersedekah agar supaya dirinya dianggap bahwa dirinya adalah orang yang dermawan, nanti pun juga hakikatnya jiwanya mafis sudur, hal-hal yang apapun yang ada dalam sudur, di dalam dada itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Ataupun misalnya para pejabat ya para pejabat, apalagi ini beritanya BBM naik, pertama ya naik sampai berapa ribu gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu kan pejabat ya, sebelum naik jadi pejabat dia naik sebelum naik hanya berapa ratus rupiah dari harga normal, nangis bingung nggak karuan. Sekarang ketika kamu sudah menjadi pejabat dia langsung memutuskan naikin aja harganya gitu. Jadi dulu itu berarti memang hatinya seperti itu ya. Apalagi nanti ketika di akhirat, secara hakikat hatinya itu seperti apa akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota dewan bersama semuanya akan diungkap. Apalagi kita sebagai orang yang sering ke masjid ya, pengurus masjid, hakikatnya di dalam hatinya itu ada apa, Allah Subhanahu wa ta'ala ungkap. Oleh karena itu kita luruskan ya, kita luruskan jiwa-jiwa kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hati kita, menyelamatkan amal kita ya. Jangan sampai kita pamerkan amal kita, justru malah menghapuskan amalan tersebut ya. Wah, pamerkan ini berbahaya ya. Saya dulu tuh ada orang ya sering lah, mungkin ada kejadian di sekitar kita ya. Bahkan dulu ya waktu di Saudi itu saya pernah orang itu pamer
dirinya bahwa dirinya itu sudah pernah haji sebanyak 10 kali katanya gitu. 10 kali, banyak setiap tahun dia berangkat haji ya, dari Jawa Timur. Ya nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya amalkan, apalagi amal soleh. Amal soleh mestinya harus benar-benar disembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu, itu malah lebih baik ya, kecuali amal soleh yang tidak ada, kecuali amal soleh yang memang tuntutannya adalah untuk ditampakkan ya, maka harus ditampakkan juga gitu. Seperti misalnya ada, nggak mungkin ada itu sembunyi-sembunyi, ada memang harus amal soleh tapi memang harus ditampakkan ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh Tuhan mereka itu yauma idzin, pada hari itu, lakhabir, itu maha teliti, maha teliti. Ai matla'un ala amalihim, mengintai, maksudnya adalah Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan setiap pergerakan, setiap amal manusia. Zahirah wa batinah, baik itu yang nampak maupun yang batin, al-khafiyah wal jaliyah, yang tersembunyi maupun yang nampak kelihatan. Wa majazihim 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar mereka atas perbuatan mereka di dalam hati mereka itu. Wa khussahum ruhu bidalikal yaum, dan khususkan kabarnya, beritanya dengan hari itu. Ma'anahu khabirun bihim fi kulli waqtin, bersamaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kondisi mereka, perbuatan mereka dalam setiap waktu. Ya anna murad dari, karena maksudnya dari al-jazaa bil amal, bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya, an-nasyi an ilmillahi wa ilahi. Jadi nanti pada hari kiamat tentunya manusia itu akan dibuka amalnya semuanya, baik yang ada dalam hatinya maupun yang ada maupun yang tampak, maupun yang ada dalam hatinya. Mereka akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diteliti apakah benar-benar murni amalnya itu lillahi ta'ala ataukah justru amal itu untuk suatu hal yang lainnya. Ya, tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah, agar amal kita diterima lurus ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir dari surah Al-Adiyat ya, hari terakhir habis sesudah puasa. Ya, semoga bermanfaat dan bermanfaat ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan